Seorang temannya bertanya, "Sudah 3 tahun kan kamu kerja? Sekarang gajimu sudah berapa?" "Udah 2 juta." "Masa sudah 3 tahun kerja masih saja 2 juta?" Ia termenung, saudara. Sejak itu ia bekerja ogah-ogahan. Dan akhirnya ia di PHK. Dikeluarkan dari perusahaan. Sampai sekarang ia belum dapat pekerjaan. Masih nganggur. Ada peristiwa yang lain. Waktu ngumpul arisan, seorang ibu bertanya, "Anakmu 4 kan? Anakmu cukup banyak kan?" "Iya," katanya. "Gak kekecilan nih rumah?" Ia termenung. Sejak itu ia merasa rumahnya kecil, terlalu kecil. Rumahnya rasanya sumpek. Ia paksakan kredit rumah untuk yang lebih besar. Ia pergi ke bank, ambil kredit. Sejak itu ia terlilit hutang. Ada peristiwa yang lain. Seorang kakak berkata kepada adik perempuannya yang baru melahirkan, "Kamu dapat hadiah apa dari suamimu setelah melahirkan?" "Gak dapat apa-apa." "Masa? Aku saja sering memberi hadiah kepada istriku. Lebih-lebih waktu ia melahirkan, aku kasih spesial hadiah." Adiknya diam, saudara. Sejak itu sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Sebulan kemudian mereka bercerai. Mengapa, saudara? Gara-gara perkataan orang. Masa sudah 3 tahun kerja, gajimu hanya 2 juta. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya jadi pengangguran. Peristiwa kedua, gak kekecilan nih rumah. Anakmu kan banyak. Akhirnya dia pergi ke bank. Dia terlilit hutang ke bank. Peristiwa ketiga, kamu dapat hadiah apa setelah melahirkan? Akhirnya suami dan istri cekcok terus. Dan sebulan kemudian diakhiri dengan perceraian. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan pertanyaan atau perkataan-perkataan yang sepele, yang remeh. Tapi bisa merusakkan kehidupan orang lain yang sudah hidup tenteram. Jangan suka memberi komentar yang negatif, komentar yang tidak perlu. Jangan sampai kita menjadi sumber perpecahan. Jangan kita menjadi sumber ketidakbahagiaan bagi orang lain. Tetapi jadilah sumber berkat. Jadilah sumber penghiburan bagi orang lain. Dalam Efesus 4 ayat 29b dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hati-hati dengan perkataanmu yang menurut kamu hanya soal yang sepele. Tapi akibatnya menghancurkan, menghilangkan kebahagiaan orang yang kamu katakan atau yang kamu kritik. Sekali lagi, hati-hati dengan perkataanmu. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali beribadah meskipun secara online. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang memberi kepada kami kekuatan, penghiburan, sehingga sudah selayaknya kami datang untuk menyatakan terima kasih. Karena Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat song leader yang membawakan pujian. Biarlah kami merupakan kesatuan. Untuk menyalurkan
rasa syukur kami, menyalurkan rasa terima kasih kami. Karena Engkau baik bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Kau berikan kepada kami sinyal yang baik. Sehingga kami bisa beribadah semaksimal mungkin. Sehingga kami bisa sekali lagi ya Tuhan. Sehingga kami bisa menyalurkan rasa syukur kami lewat pujian. Oleh karena itu urapi song leader, urapi juga para pemain musik. Sehingga kami merupakan suatu kesatuan. Juga biarlah Tuhan juga jaga setiap alat musik yang dipergunakan. Sehingga kami bisa menyalurkan rasa syukur kami secara maksimal. Dan hanya Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi Tuhan urapi song leader yang memimpin kami. Sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu turun di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga urapi ya Tuhan. Pembawa firman Tuhan. Urapi beliau sehingga kami kembali diberkati oleh firman yang hidup. Kau berkati ya Tuhan, Kau urapi Ibu Yulia yang membawakan firman Tuhan. Berbicaralah melalui Ibu Yulia. Kami siap untuk dikuatkan. Kami siap untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Betapa besar kasih Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk multimedia. Sehingga semua ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Lewat internet ya Tuhan. Beri kepada kami semua yang di rumah sinyal yang baik. Sehingga kami secara maksimal bisa menerima, bisa beribadah. Dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat datang di ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Berea. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kabar kita penuh semangat dan sukacita. Karena hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kita anak-anaknya untuk bisa beribadah bersama-sama di dalam ibadah keluarga. Pagi ini saya ingin menyapa untuk adik-adik Victory Kids. Halo adik-adik. Dan juga teman-teman youth, halo semua. Dan juga Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini akhirnya kita masuk di bulan Desember. Yang artinya tinggal 1 bulan lagi kita sama-sama mengakhiri tahun 2022. Dan pastinya bersama-sama juga ya memasuki dan juga menyongsong tahun yang baru 2023. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan tidak akan merasa takut dan khawatir. Kenapa? Karena kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di bulan-bulan sebelumnya kita telah belajar tentang betapa kita beriman dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Dan di bulan Desember ini kita akan lebih lagi dikuatkan betapa betul Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Satu bukti nyata kasihnya atas kita, Dia meninggalkan kemuliaannya, menjelma menjadi manusia dan datang bukan untuk dieluk-elukan, tetapi untuk menderita menggantikan setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu di bulan Desember ini kita akan sama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk adik-adik Victory Kids dan juga teman-teman youth, ibadah Natal kalian akan diadakan pada tanggal 17 Desember. Sedangkan untuk jemaat umum dan kita semua sama-sama akan memperingati dan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Ya, tahun ini 25 Desember jatuh pada hari Minggu. Jadi kita akan sama-sama beribadah
ibadah Natal pada tanggal 25 Desember di Gedung Gereja Jalan Soekarno-Hatta 405. Kalau saya ingat-ingat, ternyata sudah 3 tahun ya kita tidak ibadah Natal bersama-sama di gedung gereja. Terakhir itu di tahun 2019, 2020, 2021 dan sekarang 2022. Tapi puji Tuhan, tahun ini Tuhan Yesus berikan kepada kita kesempatan untuk kita sebagai keluarga boleh sama-sama merayakan Natal di gedung gereja kembali. Oleh karena itu saya mengingatkan, mari seluruh jemaat Rehoboth Berea untuk kembali datang beribadah di gedung gereja. Karena kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menikmati hadirat Dia di dalam satu keluarga Allah. Memang ibadah online diadakan, tapi dikhususkan untuk Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin tidak dapat divaksin karena gangguan kesehatan ataupun memang sedang mengalami gangguan kesehatan. Tapi untuk kita semua yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus, mari saya ajak kita semua untuk kembali beribadah di gedung gereja. Ada KU1, ada KU2, ada Kebaktian Victory Kids dan juga Youth. Dan nanti ya tanggal 25 Desember sama-sama ibadah sebagai satu keluarga Allah merayakan hari di mana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Luar biasa, sudah tidak sabar rasanya untuk kita beribadah bersama tanggal 25 Desember nanti. Namun hari ini tidak kalah luar biasanya, saya yakin dan percaya firman Tuhan akan disampaikan bagi kita. Allah adalah kasih. Namun sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita puji dan tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman youth, juga adik-adik Victory Kids semuanya, mana suaranya? Mari kita bangkit berdiri ya, kita mau memuji Tuhan, kita menyatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Mari kita sama-sama kita menyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. KSIH. Saudara-saudari untuk sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita menyatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus punya kasih yang tidak pernah berkesudahan. Mari kita nyatakan sama-sama, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama lebih sungguh lagi kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Amin. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat sungguh baik. amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorak untuk Dia. Sungguh bersyukur Dia berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik sama kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami yang rindu akan pelataran Engkau Tuhan. Kami tidak dapat kemana-mana Tuhan selain kami mendatangi Engkau, karena Engkaulah tempat ternyaman untuk kami Tuhan, untuk mencurahkan segalanya. Terima kasih Tuhan untuk selalu ada untuk kami. Amin. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah, benar Tuhan, sungguh indah kan? Kami bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa, setiap awal bulan kita akan mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Rehoboth Berea yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita akan beribadah pada Tuhan bersama-sama. Walaupun online, kita tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Juga saudara-saudara lain yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami semua. Mari kita akan beribadah bersama-sama, kita awali dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Kini saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar, urapi hamba-Mu dan urapi siap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Allah itu kasih. Sebagian orang berpendapat bahwa bencana alam merupakan pertanda bahwa Allah murka terhadap umat manusia di muka bumi ini. Misalnya saja gunung meletus, longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Benarkah demikian? Tuhan memang dapat memperingatkan manusia lewat bencana. Tetapi bencana alam juga dapat terjadi akibat ulah manusia yang tidak dapat menjaga keseimbangan ekosistem dari alam semesta ini. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah itu kasih dalam kekekalan. Artinya sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah kasih adanya dari kekal sampai kekal. Allah Tritunggal atau Trinitas adalah doktrin yang menjelaskan satu Allah yang memiliki 3 pribadi yang kekal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebelum dunia dijadikan, Allah Tritunggal ditandai oleh kasih yang saling memberi satu dengan yang lain. Karena kasih itu pasti memberi. Doktrin Tritunggal atau Trinitas menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai hakikat Allah yang adalah kasih. Allah Bapa memprakarsai penciptaan dan penebusan manusia sebagai objek dari kasih Allah. Allah Putra menebus manusia dari hukuman dosa dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga bahkan naik ke surga. Allah Roh Kudus membuat lahir baru dan menguduskan setiap orang percaya. Tidak ada agama lain yang menyatakan bahwa Allah itu kasih selain kekristenan. Ya, Allah itu kasih. Apabila dibalik, apakah memiliki arti yang sama? Kasih itu Allah. Salah. Kalimat ini salah, saudara. Karena apa? Ini adalah dasar dari aliran Children of God. Yang belakangan dikenal dengan nama Family of Loves atau keluarga kasih. Kini menjadi keluarga internasional. Adalah sebuah gerakan agama baru yang dimulai pada 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Kegiatan dan ajarannya dinilai menyimpang karena banyak pelanggaran nilai susila di sana. Didirikan permulaan pada awal tahun 1960, sekte ini pada awalnya sebagai kelompok religius yang menyebarkan nilai-nilai kebebasan dan cinta. Akan tetapi selanjutnya terjadi penyimpangan. Menurut pemujaan mereka, cinta adalah Allah. Cinta adalah seks. Jadi anggota diberitahu bahwa tidak apa-apa mereka berhubungan dengan anak-anak atau keluarga mereka. Ini jelas sesat, salah. Kasih itu berasal dari Allah, benar. Tapi kasih itu bukan Allah. Kasih bukan Allah. Kita tidak menyembah kasih, tapi kita menyembah Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan kita bahwa jikalau kita mencari kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam Allah sendiri
yang kita namakan kasih agape. Manusia hanya dapat memiliki cinta kasih, namun cinta manusia itu tidak sempurna. Cinta kasih manusia seringkali bisa luntur, bahkan bisa hilang. Karena beberapa faktor penyebab. Buktinya, beberapa orang sudah menikah juga mereka bisa bercerai. Yang katanya dulunya sayang, tapi akhirnya menjadi benci. Jika ditanya, kamu dijodohkan atau cari sendiri, ketemu sendiri? Mereka ternyata bertemu sendiri, suka sama suka pada mulanya. Tapi akhirnya kasihnya, cintanya menjadi pudar. Dan mereka memutuskan untuk bercerai. Itulah cinta kasih manusia yang masih bisa berubah tergantung pada situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tidak bersyarat dan tidak ada batasnya. Allah mengasihi kita karena dia memang Allah yang maha kasih. Allah yang kasih adanya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dia tanpa syarat mengasihi saudara dan saya. Tanpa batas. Selama-lamanya Allah mengasihi saudara dan saya. Kasih dalam dunia ini, nanti kita akan pelajari kasih eros, storge, filia. Kasih Allah itu kasih agape. Apakah kita dapat mengasihi sesama kita dengan kasih agape? Tentu saja dapat. Walaupun secara kualitas dan kuantitas tentunya berbeda sekali dengan kasih Allah mengasihi saudara dan saya. Karena apa? Karena kita lahir daripada Allah dan mengenal Allah yang adalah kasih. Bukan sekedar tahu, tapi mengenal Allah. Kita pasti memiliki kasih Allah jikalau kita mengenal Allah dengan benar. Jika mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidup seseorang pasti berubah. Jika belum berubah, jadi tanda tanya apakah dia memang berjumpa dengan Yesus atau belum. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi seorang yang berjumpa dengan Yesus yang mengenal Allah dengan benar. Allah yang benar itu Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dan mengenal Allah dengan cara yang benar, hidupnya pasti berubah. 1 Yohanes 4 ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, tentunya mengasihi dengan kasih Allah, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bukan sekedar tahu, tapi mengenal Allah dalam kehidupan setiap hari. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih Allah itu kasih agape. Kalau saudara dan saya lahir dari Allah dan mengenal Allah secara pribadi, maka kita dapat memiliki kasih agape untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi Allah juga. Dengan kasih agape itu. 1 Yohanes 4 ayat 16 firman Tuhan berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tetap artinya konsisten, bagaikan sebuah lampu yang tersambung ke aliran listrik. Dia tidak akan mati, lampu itu tidak akan mati selama terhubung dengan aliran listrik. Secara berkesinambungan, jikalau saudara dan saya yang lahir daripada Allah dan mengenal Allah terus memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang adalah kasih, maka saudara dan saya dapat mengasihi sesama dan mengasihi Allah dengan kasih agape. Walaupun secara kualitas dan kuantitas tentunya berbeda dengan kasih Allah bagi saudara dan saya. Kasih Allah adalah kasih walaupun. Walaupun saya masih berdosa, Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Roma 5 ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Walaupun kita masih berdosa, Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus. Menjadi korban tebusan.
bagi saudara dan saya. Kasih Allah adalah kasih walaupun. Walaupun saya bodoh, walaupun saya jelek, walaupun saya bukan apa-apa, Allah tetap mengasihi. Bukan kasih karena. Di dunia ini kan orang mengasihi karena dia tampan, karena dia cantik, karena dia berpendidikan tinggi, karena dia punya kedudukan yang tinggi, karena dia bermartabat, maka saya mengasihi dia. Karena semuanya. Allah tidak demikian. Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih walaupun. Yesus datang ke dunia ini, mati dan bangkit bukan untuk orang yang layak, tetapi untuk orang yang tidak layak. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih Allah. Tetapi Allah melayakkan kita untuk menerima kasih-Nya lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus mengasihi bukan dengan kasih karena, tetapi dengan kasih walaupun. Dia mengasihi kita walaupun dengan segala kebobrokan kita. Dia tidak mengasihi kita bukan hanya karena sesuatu hal yang baik-baik saja. Mari kita belajar juga mengasihi Allah, mengasihi Yesus dengan kasih walaupun. Walaupun saya dalam kesulitan, walaupun saya dalam tantangan, walaupun saya mengalami kelemahan fisik, saya mau tetap mengasihi Yesus dalam keadaan apapun juga. Kasih walaupun itu yang harus kita berikan kepada Allah juga. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati tersalib di bukit Golgota dan dikuburkan. Bangkit dan naik ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kita perlu menerima semuanya dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Cinta atau kasih adalah salah satu bentuk ungkapan emosi manusia. Kasih adalah emosi yang paling kuat di dalam diri setiap manusia. Bahkan hukum kasih dalam Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama adalah hal yang paling utama. Orang Yunani sering membagi kasih menjadi 4 jenis yaitu eros, storge, philia, dan agape. Mari kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kasih storge. Kasih ini menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga, ada ikatan darah. Kata ini menggambarkan ikatan yang mendalam dan penuh perhatian. Ikatan yang mendalam dan penuh perhatian. Jadi kalau dalam satu rumah, antara orang tua dan anak, antara adik dengan kakak, tidak ada perhatian, belum punya kasih storge ini. Yang seharusnya ada kasih storge ini dalam keluarga-keluarga Kristen khususnya. Dalam semua keluarga pada umumnya. Ikatan yang mendalam dan penuh perhatian antara orang tua dan anak, saudara kandung atau saudara dekat. Apakah anak-anak Victory Kids mempunyai kasih storge pada adik kakak kalian di rumah? Apakah kalian punya kasih storge kepada orang tua? Gimana caranya? Taat pada orang tua. Itu artinya kalian mengasihi orang tua. Paulus mengingatkan kepada kita juga bahwa di akhir zaman ini orang akan menjadi sangat egois. Sampai mereka tidak mempunyai rasa kasih untuk keluarganya sendiri. Apakah ada yang demikian? Banyak. Buktinya ada suami membunuh istri atau sebaliknya. Ada orang tua membunuh anak atau sebaliknya. Karena kasih di dalam keluarga habis, tidak ada. Nah, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kasih dalam keluarga perlu dipelihara. Sehingga jangan sampai habis. Harus saling memperhatikan dalam keluarga. Mulai dari hal yang kecil saja. Orang tua, apakah memperhatikan hari ulang tahun anaknya? Anak-anak, apakah memperhatikan hari ulang tahun orang tuanya? Ini hanya perhatian yang kecil saja. Saling mendoakan. Satu dengan yang lain.
Yang kedua kasih filia atau phileo. Kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan dan persahabatan yang melebihi ikatan keluarga walaupun tidak ada ikatan darah. Dalam arti kita harus mengasihi sesama, teman, sahabat, seolah-olah mereka itu adalah saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Amsal 18 ayat 24 mengatakan ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kata Yunani lainnya untuk kasih ini adalah phileo. Kata ini merujuk pada kasih sayang yang hangat yang terjadi antara keluarga atau teman-teman. Kasih yang memotivasi kita untuk memperlakukan mereka dengan baik, mendukung, membantu untuk mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Apakah kita sudah melakukannya? Anak-anak Victory Kids, apakah kalian mengasihi teman-teman kalian dengan kasih ini, kasih filia? Selalu mengutamakan untuk kebaikan teman-teman atau saudara-saudara kita. Yang ketiga kasih eros. Eros mengacu pada cinta yang romantis atau seksual. Ini adalah hadiah Tuhan bagi pasangan yang sudah menikah. Sehingga bisa mengungkapkan cinta satu dengan yang lain. Alkitab bahkan mendedikasikan satu kitab penuh yang membahas berkat-berkat dan kasih yang erotis atau kasih seksual ini di kitab Kidung Agung. Itu adalah kisah cinta yang penuh gairah yang dimiliki oleh sepasang suami istri yaitu Raja Salomo dan Sulamit. Bahasa Yunani menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menjelaskan berbagai makna kasih. Antara lain adalah kasih eros. Kata yang digunakan untuk merujuk kasih seksual atau pasangan gairah, perasaan gairah yang terjadi di antara orang-orang yang tertarik secara fisik satu dengan yang lain. Kasih seksual pada dasarnya bukan najis. Tidak najis, tidak juga jahat. Sebaliknya eros merupakan karunia Allah bagi pasangan yang sudah menikah untuk mengungkapkan kasih mereka satu dengan yang lain. Untuk memperkuat ikatan hati mereka. Dan menjamin kelanjutan keberadaan umat manusia seperti firman Tuhan mengatakan penuhilah bumi. Meskipun kasih erotis ini pada dasarnya bukanlah dosa, namun kasih eros ini memang hanya berpusat pada diri sendiri. Terutama karena natur manusia adalah natur orang yang berdosa. Jadi semuanya adalah bersifat egois, berpusat pada diri sendiri. Sedangkan storge, phileo dan agape itu berfokus pada orang lain. Kasih yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Agape menggambarkan kasih Allah. Agape adalah kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, kasih walaupun. Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus umat manusia. Kata ini biasanya didefinisikan sebagai kasih yang mengorbankan diri. Ini adalah kasih yang menggerakkan orang untuk bertindak, berjuang demi orang lain, demi kesejahteraan orang lain, demi keberhasilan orang lain. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Tidak pakai hitung-hitungan. Itu adalah kasih agape. Secara alkitabiah, agape adalah kasih yang Allah tujukan kepada umat manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Ini adalah kasih yang berfokus pada kehendak, bukan pada emosi atau libido. Ini adalah kasih yang Yesus perintahkan pada murid-muridnya untuk mengasihi musuh-musuhnya. Hanya kasih agape yang dapat dinyatakan kepada orang-orang yang membenci kita, yang membuat kita tidak nyaman, yang menyulitkan kita. Hanya kasih agape yang dapat ditunjukkan kepada mereka. Karena kasih yang lain tidak bisa. Hanya kasih agape. Jika saudara dan saya punya kasih agape, maka kita bisa mengasihi orang yang membuat kita sulit. Orang yang membuat kita tidak nyaman.
kita bisa mengasihi mereka. Jelas, Roma 5 ayat 8, tadi kita sudah baca, Paulus mengatakan bahwa kasih Allah kepada umatnya telah dinyatakan ketika kita masih berdosa. Kita menjadi pendosa. Dengan kata lain kita masih menjadi musuh Allah. Kristus sudah mati bagi kita saat itu. Allah adalah kasih. Allah adalah yang rela menderita. Ada pengorbanan, itulah kasih agape. Karena kita lahir dari Allah dan kita mengenal Allah sebagai Allah yang benar, maka kita juga bisa mengasihi dengan kasih agape kepada sesama kita dan kepada Allah, walaupun dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda dengan kasih Allah kepada kita. Pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah yang pertama, Allah itu kasih, tetapi kasih bukanlah Allah. Yang kedua, kasih storge adalah kasih dengan ikatan darah. Yang ketiga, kasih philea atau phileo adalah kasih persaudaraan. Yang keempat, kasih eros adalah kasih dalam pernikahan. Yang kelima, kasih agape atau kasih Allah, yaitu kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, kasih walaupun. Saudara dan saya dapat memiliki kasih agape ini walaupun secara kualitas dan kuantitas berbeda dengan kasih Allah kepada kita semua. Syaratnya adalah kita lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Bukan sekedar tahu, tapi kenal Allah dalam hidup kita sehari-hari. Punya persekutuan yang baik dengan Allah, maka kita bisa punya kasih agape. Saudara, pada tahun 1937, seorang bernama John Griffith. Dia bekerja sebagai operator pengendali jembatan kereta api yang besar di sungai Mississippi, Amerika Serikat. Ini adalah kisah nyata. John memiliki seorang anak laki-laki yang sangat ia cintai. Kita akan menonton videonya sebentar, saudara, untuk merenungkan kasih manusia seperti itu pada anaknya. Apalagi kasih Allah. Kasih Allah jauh lebih besar daripada kasih seorang ayah kepada anaknya. Mari kita akan saksikan tayangan video berikut ini.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderitakan ikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, karena Engkau begitu sangat mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban tebusan. Sehingga kami diselamatkan. Tuhan, biarlah kiranya kami juga dipenuhi dengan kasih agape yang daripada Allah sendiri. Untuk kami bisa mengasihi sesama kami. Untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang membuat kami sulit. Untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang membuat kami tidak nyaman hidup dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap bisa mengasihi mereka dengan kasih agape daripada Allah. Meteraikan tiap kebenaran firman Tuhan dalam hati kami sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlalaskan doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar. Firman Tuhan yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang membuat kami makin mengerti, kami merasakan betapa besar kasih Allah. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu urapi Ibu Yulia, pakai beliau lebih baik lagi. Sehingga melalui Ibu Yulia, banyak orang dikuatkan, lebih mengenal lagi, lebih mendalam lagi tentang Allah yang begitu besar kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, urapi Ibu Yulia kemanapun dia pergi. Biarlah dia benar-benar menjadi berkat bagi yang ditemuinya. Benar-benar menjadi garam dunia, benar-benar menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu sucikan hati kami ya Tuhan. Sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus atau perjamuan suci. Oleh karena itu sebelum kita menerima perjamuan kudus, biarlah kita semua memeriksa hati kami. Memeriksa hati kami, memeriksa segala sesuatu kerohanian kami. Sehingga kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus, namanya saja sudah kudus, maka kita harus menerima dengan hati yang kudus. Minta Tuhan menyucikan hati kami. Kalau ada sesuatu yang tidak layak. Sehingga perjamuan kudus ini benar-benar kami terima sebagai perjamuan yang suci. Dan saya minta saudara-saudara yang belum dibaptis, yang belum dipermandikan, jangan ambil roti dan air dahulu. Biarlah kita menerima dulu pengertian yang sebenarnya tentang mengapa kita harus menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih. Biar ini menjadi pengertian yang benar dalam kami semua menikmati perjamuan kudus. Terima kasih. Dan sekarang mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan sucikan hati kami. Kau kuduskan hati, pikiran, dan segala sesuatu yang ada di dalam kami. Sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Kau pimpinnya Tuhan. Karena kami tahu perjamuan ini kudus. Maka kami harus menerima dengan hati yang kudus. Sekali lagi ya Tuhan. Kuduskan hati kami. Sehingga perjamuan kudus ini
memberikan berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat roti di atas kepala kita semua. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat air anggur di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami menikmati perjamuan suci. Kami bersyukur Tuhan, kembali persekutuan kami dipererat dengan perjamuan kudus ini. Sehingga hidup kami adalah hidup seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan akan pengorbanan Yesus, di mana seharusnya kamilah yang selayaknya untuk disalib. Tapi Yesus menggantikan kami untuk menanggung dosa, hukuman dosa yang seharusnya kami tanggung. Biarlah perjamuan kudus menyadarkan kami semua bahwa ada persekutuan yang erat, persekutuan orang beriman, yaitu kita semua adalah tubuh Kristus. Kami percaya, kami tidak pernah yatim piatu, karena Roh Kudus ada selalu di dalam hati kami. Dan kami
orang-orang percaya merupakan satu tubuh Kristus. Biarlah perjamuan kudus juga menyadarkan kami semua akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami sadar bahwa satu saat kami akan bertemu dengan Engkau, Tuhan, yang kami kenal dalam nama Yesus. Dan kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.